Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali di dalam PJJ mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang pada hari ini kita akan memulai dengan pertemuan kedua pada topik iman pada kitab Allah bersama Bapak Harudin. Baik, kita akan lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana kita memulai iman. Sebelum kita mengenal apa itu iman pada kitab Allah, kita akan harus tahu apa makna iman yang paling mendasar dalam diri kita. Iman yang paling mendasar adalah bagaimana kita bisa mengetahui, membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan atau tindakan. Ini yang paling dasar dari kita. Jadi bagaimana kita bisa mengimani kitab itu kalau kita sudah tahu, bisa membenarkan kitab-kitab yang ada di dalam nanti akan kita sampaikan, kitab terdahulu maupun kitab Al-Quran yang sekarang ini kita pedomani. Kemudian diucapkan dengan lisan kita ini membaca Al-Quran, diamalkan dengan perbuatan tindakan, yaitu dengan sering-sering kita ini mengambil ibroh daripada isi kajian Al-Quran. Selanjutnya adalah tentang suhuf dan kitab. Nah, apa perbedaan antara kitab dan suhuf? Kalau kitab adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Wahyu itu dicatat dalam lembaran-lembaran kertas. Lembaran-lembaran itu kemudian disatukan menjadi buku besar dan disusun secara sistematis sesuai petunjuk Rasul sendiri. Sedangkan suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah SWT yang diberikan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Dengan demikian, jika kita bandingkan dengan kitab, maka suhuf relatif lebih sedikit dan daripada kitab, gitu ya. Dalam konteks lain, berbedanya ini sama ya. Sama-sama wahyu Allah yang disampaikan pada Rasulnya. Nah, kalau suhuf lembaran-lembaran, kalau kitab adalah sudah berbentuk buku. Kemudian yang kedua, isi suhuf sangat simpel dan isi kitab lebih lengkap. Ya, hanya saja kitab setebal apapun kitab, Al-Quran ini yang diberikan ini turunnya berangsur-angsur sesuai dengan waktu yang nanti akan kami sampaikan. Kemudian, nah ini suhuf Nabi ya, dimana Allah memberikan suhuf pada beberapa Nabi Idris yang menerima sebanyak 30 suhuf, Nabi Syis menerima sejumlah 20 suhuf, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, dan Nabi Musa menerima 10 suhuf ya. Dan di dalam Al-Quran juga disampaikan bahwasanya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ini dalilnya ya. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, baiklah selanjutnya. Selanjutnya adalah dari Al-Quran, Quran surat Al-Maidah ayat 48. Baik, marilah kita semuanya bersama-sama belajar membaca, karena nanti akan kita praktikkan sama menjadi soal perintah untuk praktek membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima Allah ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Yang artinya adalah, dan kami telah menurunkan kitab yaitu Al-Quran kepadamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Di sini kita melihat bahwasanya arti daripada ayat tersebut memberikan perintah pada kita semuanya untuk melihat, mengimani kitab sebelumnya, gitu ya. Kemudian dengan adanya Al-Quran ini kita diperintahkan untuk apabila kita punya perkara, putuskanlah perkara tersebut dengan mempertimbangkan Al-Quran dan Sunnahnya, begitu. Selanjutnya kita akan mengetahui
beberapa kitab terdahulu dan kitab yang sekarang kita ambil. Kitab terdahulu adalah Taurat, Zabur, Injil, dan kitab yang sekarang ini adalah Al-Quran. Di mana kita mengetahui kitab terdahulu ini wajib diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Ibrohnya adalah menerapkan perilaku peduli kepada orang lain. Kemudian Al-Quran, di mana kita mengetahui sejarah Al-Quran, yaitu meyakini keberadaannya dan dibaca, dipahami, dan dipedomani isinya. Sedangkan kitab yang terdahulu tidak perlu dipedomani isinya, hanya untuk sebagai sejarah dan meyakini ada bahwa Nabi sebelumnya juga diberikan kitab yang sama. Kemudian tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini didirikan oleh Nabi Musa, ya, di mana di dalam Al-Quran telah disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil an la tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Nah, kitab ini berasal dari bahasa Ibrani, ya, Torah dan instruksi, di mana kitab Taurat ini adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Musa, di mana kitab Taurat ini menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Nah, tugas kalian adalah yang pertama di dalam buku kalian atau di Google Classroom nanti, carilah penjelasan tentang suhuf selain suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian yang kedua, jelaskan isi suhuf yang kamu temukan itu. Yang ketiga adalah hubungkan pesan-pesan suhuf dengan isi Al-Quran, apakah bertentangan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan tentang Taurat, di mana Taurat ini merupakan salah satu tiga komponen, yaitu Torah, Nabi, dan Ketubin, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab, oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum, 10 Commandment atau 10 firman, di mana 10 hukum ini diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di atas Bukit Tur Sinai atau Gunung Sinai, di mana 10 hukum ini berisi tentang asas-asas keyakinan atau akidah. Nah, asas kebaktian atau syariah adalah sebagai berikut di dalam kitab Taurat. 1. Tiada Tuhan selain Allah SWT. 2. Jangan menyembah berhala. 3. Jangan mempersekutukan Allah SWT. 4. Sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. 5. Hormati kedua orang tuamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Dan yang terakhir adalah jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan haknya orang lain. Yang kedua adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini bentuk jamaknya adalah dari Zubur, berasal dari Zabara Yazburu Zabr, yang berarti menulis, di mana makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur atau jamaknya Mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Jadi kitab ini lebih banyak kepada puji-pujian gitu ya. Nah, kitab Zabur ini berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci, di mana memiliki 150 surah. Dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah SWT. Dan secara garis besar, nyanyian rohani ini disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dalam kitab Zabur terdiri dari atas 5 macam. Yang pertama adalah nyanyian untuk memuji Tuhan, liturgi, ya. Kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Keempat adalah ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil di sini diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam, di mana diturunkan kepada Nabi Isa yang memuat tentang keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah SWT agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya Nabi terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad SAW.
Nah, kitab Injil ini berisi tentang cenderung pada pengisaan, gitu ya, pengisaan ketauhidan. Kalau tadi Taurat mengenai hukum, akidah, kalau Zabur tentang nyanyian, pujian. Nah, yang ketiga ini kitab Injil sebagai salah satu kitab yang berisi tentang ketauhidan pengisaan. Nah, kitab Injil dan kitab Taurat yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi dan Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka semuanya sebenarnya bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Nah, isi dari Barnaba ini sangat berbeda dengan isi 4 kitab Injil yang tersebut di atas. Nah, selanjutnya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ya. Al-Quran ini diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur, di mana kita ketahui turunnya Al-Quran adalah selama 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, atau ada yang menyampaikan 6.666 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Nah, intisari Al-Quran adalah di mana Al-Quran diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW untuk menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai dengan akhir zaman kelak. Oleh karena itu, sebagai muslim kita tidak perlu meragukan sama sekali isinya firman Allah SWT yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, Quran juga punya nama lain, ya. Yang pertama Al-Huda, yang artinya adalah Quran sebagai petunjuk manusia. Yang kedua Al-Furqan, yaitu artinya sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga Asy-Syifa, yang artinya sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat adalah Az-Zikr, yang artinya adalah Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan yang kelima adalah Al-Kitab, yaitu Al-Quran ada firman Allah yang dibukukan. Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama A, akidah atau keimanan. Kemudian B, ibadah, baik ibadah mardhah maupun ghairu mardhah, ibadah yang disyariatkan fardu maupun yang bukan fardu. Yang ketiga adalah akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat adalah muamalah, yaitu berisi tentang hubungan antara manusia dengan sesama manusia yang lainnya. Kemudian yang kelima kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Yang terakhir adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, isi Al-Quran ini justru merangkum atau melengkapi dari semua kitab-kitab terdahulu yang ada sebelum Al-Quran. Nah, kitab terakhir kita ini memiliki banyak keistimewaan, di mana yang pertama sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian sebagai informasi kepada setiap umat manusia, Nabi dan Rasul terdahulu yang mempunyai syariat aturan, yang mempunyai caranya masing-masing dan menyembah Allah. Kemudian Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya, tidak dirambah, tidak ditambah, tidak dikurangi. Al-Quran juga tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangnya. Misalkan orang-orang sastra Arab yang tinggi-tinggi ini akan menyamai bahasa dan sastranya, tidak bisa. Yang terakhir adalah membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah yang oleh Allah diberikan ganjaran yang setimpal. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka Allah akan memberikan ganjaran atau pahala sebanyak 10 kali. Nah, kemudian bagi orang-orang beriman pada kitab Allah, ia akan melakukan perilaku mulia sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah. Yang kedua adalah Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah sampai sekarang. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai muslim, di mana salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran.
Kemudian yang ketiga adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Artinya sebagai salah satu rujukan kita dalam setiap masalah yang ada di dalam hidup kita kali ini. Kemudian berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan dikala suka maupun duka. Kemudian belajar memahami arti dan isinya. Yang terakhir adalah perilaku mulia yang seharusnya bisa kita lakukan sebagai cerminan kita beriman kepada kitab Allah adalah berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Nah, mungkin itu. Kemudian kita akan lakukan evaluasi ya jika dari masuk hal. Semua peserta didik diminta untuk menjawabnya di dalam Google Classroom atau di dalam buku tulis kalian. Baik. Nah, mungkin itu materi iman kepada kitab Al-Quran. Semoga bermanfaat. Akhirul qaul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.